Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi bab pertama untuk kelas 8 ya di semester genap ini, yaitu kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ya mungkin dari beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin ada yang baru kali dengar. Oke, kita lanjut. Apa itu teks eksplanasi dan bagaimana struktur dan ciri-cirinya? Ya, jadi pengertian teks eksplanasi itu ada dari beberapa ahli ya. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu fenomena tertentu bisa terjadi. Nah, sedangkan menurut KBBI pada tahun 2008, teks eksplanasi itu berarti penjelasan atau paparan. Sedangkan menurut Kosasih dalam bukunya halaman 178 pada tahun 2014 mengatakan bahwa eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Jadi boleh ditarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan tentang suatu proses. Suatu proses terjadi, bagaimana dan mengapa. Nah, suatu proses ini yang dijelaskan atau yang diceritakan dalam teks eksplanasi biasanya berhubungan dengan fenomena alam, ya, fenomena alam atau sebuah peristiwa. Ya, jadi itu adalah pengertian simpulan dari teks eksplanasi. Bisa dipahami ya. Jadi teks yang menjelaskan sebuah proses bagaimana dan mengapa sesuatu fenomena itu bisa terjadi atau suatu peristiwa terjadi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh peristiwa alam yang disajikan dalam bentuk eksplanasi. Ini adalah gambar hujan petir. Jadi nanti dalam teksnya itu menjelaskan bagaimana hujan petir itu bisa terjadi, mulai dari mungkin hujan ya, mulai dari mungkin titik-titik mendung, awan, kemudian menggumpal, kemudian hingga turunlah hujan dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut prosesnya itu bagaimana sebelum hujan itu terjadi seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang kedua di sini adalah contoh gambar dari gempa bumi. Ya, jadi eksplanasi di sini tadi berkaitan dengan peristiwa alam gempa bumi. Bisa dijelaskan gempa bumi itu awal proses terjadinya bagaimana, kok bisa terjadi gempa bumi dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini adalah proses atau peristiwa tsunami. Kalian ingat mungkin tsunami yang mungkin kalian belum lahir ya, tsunami yang terjadi yang sangat dahsyat yang terjadi di negara kita, yaitu pada tahun 2004 kalau tidak salah ya, tsunami Aceh. Nah, itu bisa dijelaskan juga, bisa dibuat dalam bentuk teks eksplanasi. Kok bisa terjadi tsunami, bagaimana, prosesnya bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi mungkin tsunami itu sendiri adanya gempa di dalam dasar laut hingga membuat gelombang air memuncak dan seterusnya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian di sini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, ciri-ciri teks eksplanasi ada beberapa di situ. Yang pertama yaitu memuat informasi berupa fakta. Jadi sekali lagi teks eksplanasi itu isinya itu fakta. Ya, terjadi benar-benar terjadi. Yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya itu teks eksplanasi. Kedua, fakta dirangkai dengan pola kronologis, urutan waktu atau secara kausalitas atau sebab akibat. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa teks eksplanasi di sini itu disusun berdasarkan pola urutan waktu. Jadi runtut. Misalnya tadi contoh, kita kembali lagi ke depan. Terjadinya hujan dimulai dari penguapan air, kemudian terjadilah mendung, kemudian titik-titik awan menebal hingga turunlah hujan. Jadi urutannya itu harus runtut, ya, harus runtut. Kemudian secara kausalitas atau sebab akibatnya itu tadi karena misalnya mendung yang sudah sangat tebal atau awan, titik-titik air yang di awan yang sudah sangat tebal hingga akhirnya turunlah hujan. Nah, jadi itu adalah sebab akibat.
Kemudian yang ketiga adalah informasi bersifat keilmuan. Terus berisi informasi yang tidak mempengaruhi pembaca. Jadi sifatnya itu real, tidak mempengaruhi pembaca, bersifat fakta. Beda dengan teks persuasif atau teks iklan. Nah, itu sifatnya mempengaruhi. Tapi kalau eksplanasi di sini dia tidak sama sekali mempengaruhi pembaca. Kemudian yang kelima, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial atau budaya tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh teks eksplanasi. Di sini teksnya adalah menjelaskan terjadinya banjir, bagaimana bisa terjadi banjir. Ya, itu mungkin bisa kalian baca sendiri. Di dalam PLKS itu ada beberapa contoh dari teks eksplanasi. Nah, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti dan seterusnya. Ya, di situ adalah menjelaskan banjir, pengertian banjir itu sendiri apa. Kemudian untuk paragraf-paragraf selanjutnya itu kok bisa terjadi banjir itu kenapa, prosesnya bagaimana. Terus akhirnya untuk paragraf terakhir berisi simpulan atau penutup. Kita lanjut. Nah, di sini setelah kita tahu apa itu eksplanasi, ciri-cirinya apa, kita akan belajar tentang bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Nah, dalam meringkas eksplanasi, nanti ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama yaitu tentang gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok, ya kalau misalnya kalian bingung mungkin gagasan utama itu apa. Nah, gagasan utama itu sama dengan atau sama halnya dengan ide pokok. Jadi, gagasan utama adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Ya, ini adalah jiwanya dalam teks, jiwa atau roh dalam teks. Intinya dalam teksnya itu adalah gagasan utama atau ide pokok. Nah, adapun cara-cara untuk menentukan sebuah gagasan utama dalam teks, yaitu yang pertama, jelas kalian harus baca kalimat per kalimat dengan cermat dan pahami apa yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, ini penting. Sebelum kalian bisa meringkas, juga kalian harus dapat menentukan kalimat utama. Kalimat utama per paragraf. Jadi dalam teks itu kan ada beberapa paragraf. Nah, kalian tentukan dulu per paragraf kalimat utamanya itu apa. Ya, dicatat. Terus kemudian yang ketiga, bacalah teks tersebut dengan cermat. Nah, itu ya. Jadi kalimat utama bisa kalian baca. Nah, itu 1-6. Mengandung topik permasalahan, kemudian berupa sebuah kalimat yang dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas, dibentuk tanpa kata sambung. Nah, dan seterusnya itu ya. Nah, ini ada cara meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca dengan cermat dan berulang, menentukan gagasan pokok tadi ya. Setelah dibaca, gagasan pokoknya ditemukan, kemudian kan tadi per paragraf gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu susun kembali gagasan pokok paragraf per paragraf tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh menggunakan kata-kata kalian sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang penting. Struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Strukturnya ada 3. Seperti biasa yang namanya struktur itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama, struktur yang pertama yaitu bagian pembuka atau nama lainnya pernyataan umum. Yaitu berisi kalimat pernyataan umum dari seorang penulis tentang suatu pokok bahasan. Ini seperti halnya tadi banjir. Contoh yang di depan tadi ya, teksnya yang berjudul banjir. Di sini di struktur yang pertama yaitu menjelaskan dulu apa itu banjir, bagaimana banjir dan seterusnya. Kemudian yang paragraf kedua atau struktur yang kedua yaitu bagian isi. Nah, di sini berupa penjelasan dari pokok bahasannya lebih detail. Kalau tadi yang di struktur yang pertama itu baru berupa penjelasan umum atau pernyataan umum, tapi kita masuk ke struktur yang kedua yaitu sudah mulai masuk ke penjelasan yang lebih detail atau sebab akibat. Di sini dijelaskanlah tuh lebih detail, lebih mendalam. Terjadinya banjir itu bagaimana? Kok bisa terjadi banjir bagaimana? Prosesnya bagaimana? Nah, dijelaskanlah di sini di struktur yang kedua atau di bagian isi. Kemudian di struktur yang terakhir atau bagian penutup atau nama lainnya yaitu interpretasi. Di sini tadi berisi kesimpulan atau fenomena yang sudah dibahas. Jadi kesimpulan dari banjir itu bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalian bisa hafalkan itu. Ya. Nah,
Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalau ada struktur pasti ada kaidah kebahasaan. Nah, kalau kaidahnya di sini ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung, kausalitas itu adalah sebab akibat. Nah, beberapa di antaranya yang sering digunakan atau yang sering ditemukan dalam sebuah teks eksplanasi, konjungsinya yaitu antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan seterusnya. Kemudian menggunakan juga konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, yaitu contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai topik yang dibahas. Inilah kata teknis, itulah kata-kata penting, kata-kata yang dipakai dalam istilah bidang ilmu tertentu. Seperti itu. Nah, di sini setelah kalian mengetahui semua pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah, lalu kalian akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama, tentukan topik suatu kejadian yang menarik. Jadi kalian harus tentukan dulu. Sebelum kalian menulis itu harus kalian tentukan dulu topik yang kalian mau tulis itu apa. Tentunya topiknya topik yang menarik, tentang kejadian yang menarik. Misalnya ada fenomena apa di sekitar tempat tinggal kalian. Angin kencang kan, ini lagi situasinya lagi seperti ini ya, kadang mendung, kadang hujan deras, kadang panas, jadi nggak menentu. Nah, itu mungkin bisa kalian buat menjadi sebuah topik dalam menulis teks eksplanasi, bisa. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kerangka teks. Tadi ya, menyusun kerangka teks itu kalian harus mempertimbangkan atau mulai memikirkan strukturnya. Tadi ada 3, bagian pembuka, bagian isi, kemudian bagian penutup. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat dari para ahli. Nah, di sini harus ada fakta-fakta ya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka yang sudah disusun tadi menjadi sebuah teks eksplanasi secara utuh dengan strukturnya. Itu tadi strukturnya tidak boleh ketinggalan. Ya, oke. Demikian untuk penjabaran atau penjelasan tentang teks eksplanasi. Kalau ada pertanyaan silakan bisa tinggalkan komentar atau bisa WA di nomor Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.